Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyimak kisahnya, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan tinggalkan komentar dengan menuliskan sholawat sebagai bentuk rasa cinta dan penghormatan kita. Selamat menonton. Hari itu adalah hari Minggu pagi yang cerah, ketika langit biru tanpa awan melukiskan ketenangan. Di tengah hiruk-pikuk kota yang mulai menggeliat, sebuah gereja megah berdiri kokoh, memancarkan aura kebesaran. Gereja itu terkenal sebagai salah satu tempat ibadah terbesar di kota, dengan arsitektur klasik bergaya gotik yang dihiasi jendela-jendela kaca patri bergambar kisah-kisah dalam Alkitab. Pagi itu, gereja dipenuhi ratusan jemaat yang datang untuk mengikuti acara yang sangat dinanti-nantikan, debat terbuka tentang perbedaan ajaran Islam dan Kristen. Acara ini tidak biasa, bahkan sedikit kontroversial, tetapi daya tarik utamanya adalah kehadiran Pendeta Alfonsius. Ia adalah seorang orator ulung, terkenal karena kemampuannya menjelaskan konsep teologi dengan cerdas dan memukau. Jemaat hadir dengan penuh antusiasme, sebagian berharap mendapatkan pencerahan, sebagian lagi penasaran akan jalannya diskusi. Sementara di dalam gereja suasana penuh fokus. Di luar gereja seorang anak kecil bernama Akbar berdiri memandang dengan penasaran. Tubuhnya kecil, usianya baru 10 tahun, dan penampilannya sangat sederhana dengan kaos lusuh dan sandal jepit yang terlihat sudah usang. Akbar tidak berasal dari keluarga berada, tetapi rasa ingin tahunya besar. Ketika ia berjalan di sekitar gereja, ia mendengar suara ramai dari dalam. Anak kecil itu tidak tahu persis apa yang sedang terjadi, tetapi kata-kata yang samar-samar ia dengar, seperti Tuhan, iman, dan kebenaran, membuatnya semakin penasaran. Ia adalah anak yang sering bertanya-tanya tentang segala hal. Baginya, mendengar orang dewasa berbicara tentang Tuhan adalah sesuatu yang menarik, karena ia pun ingin tahu lebih dalam tentang sosok yang selalu disebut sebagai Maha Pencipta. Dengan keberanian yang tidak biasa untuk anak seusianya, Akbar memutuskan untuk masuk ke dalam gereja itu. Tangannya yang kecil mendorong salah satu pintu kayu besar yang berlapis ukiran salib. Suara berderit pintu yang terbuka perlahan memecah sedikit keheningan di dalam ruangan. Beberapa jemaat menoleh ke arah pintu dengan ekspresi penasaran, heran melihat seorang anak kecil yang tak biasa ada di sana. Namun, Akbar tidak gentar. Pandangannya menyapu ruangan besar itu dengan penuh kekaguman. Ia melihat langit-langit tinggi yang dihiasi mural, lampu gantung besar berkilauan, serta barisan kursi panjang yang diisi jemaat rapi. Di depan, podium besar berdiri kokoh, tempat Pendeta Alfonsius tengah berbicara. Akbar merasa seperti masuk ke dunia lain yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ketika Akbar melangkah masuk lebih jauh, seorang petugas gereja yang bertugas di pintu menyadari kehadirannya. Dengan ramah, petugas itu menghampirinya. "Selamat datang, Nak. Apa yang kamu cari di sini?" tanyanya dengan suara lembut. Akbar, meski sedikit gugup, menjawab dengan polos, "Saya dengar ada pembahasan tentang Tuhan. Saya ingin mendengarkan juga." Petugas itu tersenyum, terkejut dengan jawaban anak kecil itu, tetapi tidak menolak. Ia melihat semangat yang tulus di mata Akbar, sesuatu yang mungkin jarang ia temui pada anak seusianya. Ia lalu mempersilakan Akbar untuk masuk lebih dalam dan mencari tempat duduk yang nyaman. "Silakan, Nak. Semua orang dipersilakan di rumah Tuhan," kata petugas itu sambil menunjuk ke arah bangku kosong di barisan depan. Keberanian Akbar menarik perhatian Pendeta Alfonsius yang berdiri di podium. Dari posisinya, pendeta melihat seorang anak kecil yang tampak polos namun penuh rasa ingin tahu. Ia tersenyum hangat dan berhenti sejenak dari penjelasannya. Dengan suara yang lembut namun jelas, ia berkata, "Anak kecil yang baru saja masuk, selamat datang. Kamu boleh duduk di barisan depan, agar bisa mendengar lebih baik." Akbar mengangguk dan berjalan menuju bangku depan, menjadi pusat perhatian banyak orang di ruangan itu. Jemaat yang lain, meski terkejut dengan undangan pendeta kepada anak kecil itu, memilih tetap diam dan menyaksikan. Di tempat duduknya, Akbar memperhatikan pendeta dengan penuh perhatian. Meski tidak tahu apa yang akan ia dengar, ia siap menyerap setiap kata yang diucapkan, seperti spons kecil yang menyerap air. Kehadirannya yang sederhana di tengah jemaat yang serius membawa nuansa berbeda dalam ruangan itu. Pendeta Alfonsius, seorang tokoh yang dikenal karismatik, kembali melanjutkan pembahasannya setelah menyambut Akbar. Dengan nada suara yang penuh keyakinan, ia berbicara tentang inti ajaran Kristen,
yaitu kasih Tuhan yang diwujudkan melalui Yesus Kristus. Ia menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang jatuh dalam dosa, dan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang tak terbatas kepada dunia. Jemaat menyimak dengan seksama, beberapa bahkan tampak mengangguk tanda setuju. Pendeta Alfonsius menggunakan ayat-ayat Alkitab, seperti Yohanes pukul 3:16, untuk menegaskan bahwa kasih karunia Tuhan adalah hadiah terbesar yang diberikan kepada manusia, sesuatu yang tidak bisa diperoleh melalui usaha manusia semata. Namun, Akbar yang duduk di depan memperhatikan dengan ekspresi serius. Meski ia tidak sepenuhnya memahami konsep yang rumit itu, pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang muncul secara spontan. Setelah beberapa waktu mendengarkan, Akbar mengangkat tangannya dengan ragu-ragu, seperti seorang murid di kelas yang meminta izin untuk berbicara. Ruangan yang semula dipenuhi suara pendeta kini hening sejenak. Semua mata tertuju kepada anak kecil itu. Pendeta Alfonsius, dengan senyum hangat, berkata, "Ya, anak kecil, apa yang ingin kamu tanyakan?" Akbar berdiri dari tempat duduknya. Suaranya sedikit pelan, tetapi cukup jelas untuk didengar oleh semua orang. Ia bertanya dengan polos, "Jika Tuhan menciptakan segala sesuatu, apakah itu berarti Tuhan juga menciptakan dosa?" Jemaat di ruangan itu tampak terkejut dengan pertanyaan yang begitu langsung, sederhana, tetapi mendalam. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, sementara pendeta sendiri tampak sedikit terkejut dengan keberanian dan kedalaman pertanyaan anak kecil itu. Pendeta Alfonsius tersenyum tipis, mencoba mengendalikan situasi yang tiba-tiba berubah serius. Dengan nada lembut namun penuh keyakinan, ia menjawab, "Tuhan tidak menciptakan dosa. Dosa ada karena manusia diberi kehendak bebas, dan dosa terjadi ketika manusia memilih untuk melawan kehendak Tuhan." Penjelasannya singkat tetapi jelas, sebuah argumen yang biasa ia gunakan dalam debat teologis. Namun, Akbar, dengan kepolosan seorang anak kecil, kembali bertanya, "Kalau begitu, mengapa Tuhan menciptakan manusia dengan kemampuan untuk berdosa, kalau itu hanya akan membuat mereka menderita?" Pertanyaan itu seperti angin dingin yang menyapu seluruh ruangan. Jemaat mulai terlihat bimbang, beberapa mulai berpikir lebih dalam. Pendeta Alfonsius, meskipun ia tetap tersenyum, tampak merenung sejenak sebelum memberikan jawaban berikutnya. Pendeta mencoba menjawab dengan sabar, "Tuhan memberi kehendak bebas sebagai anugerah, karena kasih sejati hanya bisa terjadi jika manusia memiliki pilihan. Tuhan tidak ingin menciptakan makhluk yang hanya menuruti perintah tanpa kehendak sendiri." Jemaat mengangguk, beberapa terlihat puas dengan jawaban itu. Namun, Akbar tidak berhenti di situ. Ia kembali bertanya, "Kalau begitu, mengapa Tuhan tidak menciptakan manusia yang selalu memilih untuk mencintainya tanpa berdosa? Bukankah Dia Maha Kuasa?" Suasana kembali hening. Pendeta Alfonsius menatap Akbar dengan ekspresi yang mencampurkan kekaguman dan keterkejutan. Jemaat yang tadinya mendukung argumen pendeta kini terdiam, sebagian bahkan tampak bingung. Logika Akbar yang sederhana namun tajam, mulai mengguncang kepercayaan diri beberapa jemaat. Suasana di ruangan itu semakin berubah. Jemaat yang sebelumnya hadir dengan penuh keyakinan mulai tampak merenung lebih dalam. Pertanyaan Akbar terus berlanjut, menunjukkan keberanian dan keinginannya untuk memahami. "Jika Tuhan tahu kita akan menderita karena dosa, mengapa Dia menciptakan kita seperti ini?" tanya Akbar lagi. Nadanya tetap polos, tetapi terdengar seperti tantangan bagi semua orang di ruangan itu. Pendeta Alfonsius, meskipun ia seorang orator ulung, merasa seperti sedang menghadapi sesuatu yang baru. Ini bukan perdebatan biasa di mana ia hanya melawan argumen logis dari orang dewasa yang skeptis. Ini adalah pertanyaan tulus dari seorang anak kecil yang tidak mencoba mendebat, melainkan benar-benar ingin memahami. Pendeta berusaha menjawab dengan berkata, "Tuhan bekerja dengan cara yang tidak selalu bisa dipahami manusia. Kehendak bebas adalah bentuk kasih-Nya, meskipun manusia sering menyalahgunakannya." Namun, para jemaat tampak mulai goyah, seperti sedang menilai kembali keyakinan yang selama ini mereka pegang teguh. Akbar sendiri hanya diam dan mendengarkan, tetapi matanya menunjukkan bahwa ia belum sepenuhnya puas dengan jawaban itu. Akbar yang duduk di bangku depan tetap memasang wajah penasaran, meskipun suasana ruangan sudah mulai berubah menjadi hening dan penuh ketegangan. Setelah mendengar jawaban pendeta Alfonsius, ia kembali mengajukan pertanyaan yang lebih tajam, tetapi tetap dalam nada polos khas anak-anak.
Apakah Tuhan tidak cukup kuat untuk menciptakan manusia yang pasti mencintainya tanpa dosa? Kalau manusia bisa saja membuat mesin yang selalu patuh, mengapa Tuhan tidak bisa melakukan yang lebih baik? Jemaat yang mendengar pertanyaan ini mulai terlihat gelisah. Sebagian menatap ke arah pendeta, menunggu jawabannya, sementara yang lain mulai merenungkan pertanyaan itu dalam diam. Pendeta Alfonsius, yang biasanya mahir menjawab pertanyaan sulit, terlihat terdiam sejenak. Ia sadar bahwa pertanyaan Akbar, meskipun sederhana, telah menyentuh aspek fundamental dari teologi yang seringkali dihindari dalam diskusi umum. Pendeta akhirnya menjawab, mencoba mengembalikan keyakinan jemaat. Tuhan menciptakan manusia bukan sebagai mesin, tetapi sebagai makhluk yang memiliki kebebasan untuk memilih. Kasih sejati tidak bisa dipaksakan. Jika manusia diciptakan hanya untuk patuh tanpa pilihan, maka cinta itu bukanlah cinta sejati. Beberapa jemaat mengangguk, tampak menerima penjelasan itu, tetapi tidak semuanya. Suasana ruangan menjadi lebih sunyi daripada sebelumnya. Akbar, dengan wajah serius, kembali bertanya, "Tapi kalau Tuhan Maha Kuasa, bukankah Dia bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita pahami sebagai cinta sejati? Sesuatu yang tidak membutuhkan penderitaan atau dosa?" Pertanyaan ini membuat suasana ruangan semakin tegang. Jemaat mulai terlihat bimbang. Beberapa dari mereka saling berbisik, mempertanyakan jawaban pendeta yang biasanya meyakinkan. Sementara itu, Akbar tidak bermaksud memojokkan siapapun. Ia hanya benar-benar ingin memahami. Akbar lalu melanjutkan dengan pertanyaan yang tidak kalah menggugah. Suaranya tetap lembut tetapi membawa kedalaman makna. "Saya juga ingin tahu, kalau Tuhan itu maha adil, kenapa ada neraka yang hukumannya berlangsung selamanya? Bukankah itu terlalu berat untuk manusia yang hanya hidup sebentar di dunia?" Jemaat kembali terdiam. Pertanyaan ini sangat mendalam. Bahkan beberapa dari mereka tampak mulai terlihat gelisah. Beberapa orang yang duduk di barisan belakang tampak saling bertukar pandang dengan ekspresi bingung. Pendeta Alfonsius mencoba menjawab dengan tenang. Neraka bukanlah keinginan Tuhan, tetapi konsekuensi dari pilihan manusia untuk menjauh darinya. Tuhan sudah memberi kita jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Akbar mendengarkan dengan saksama, tetapi ia segera mengangkat tangannya lagi. Kalau begitu, mengapa Tuhan tidak memberikan kesempatan kedua setelah kita meninggal? Bukankah Dia Maha Pengampun? Jemaat kembali terdiam, dan bisikan-bisikan mulai terdengar lebih jelas. Pendeta terlihat lebih serius kali ini, sadar bahwa logika Akbar menggugah banyak orang. Akbar melanjutkan dengan nada yang tetap polos namun menyentuh inti dari persoalan. Bukankah seorang yang benar-benar pengasih akan selalu memberi kesempatan untuk memperbaiki diri? Mengapa Tuhan tidak melakukan hal yang sama? Kalau manusia bisa salah karena diciptakan dengan kehendak bebas, kenapa Tuhan tidak memberi kita kesempatan terus-menerus untuk belajar? Jemaat mulai menunjukkan ekspresi yang lebih kompleks. Sebagian terlihat terharu, sementara yang lain semakin ragu dengan keyakinan yang mereka miliki. Pertanyaan Akbar tidak hanya diarahkan kepada pendeta, tetapi seperti menjadi cermin bagi setiap individu di ruangan itu untuk menilai ulang apa yang selama ini mereka percayai. Beberapa orang bahkan mulai menganggukkan kepala, merasa bahwa pertanyaan Akbar masuk akal dan sulit untuk diabaikan begitu saja. Pendeta Alfonsius, meskipun berusaha menjaga ketenangannya, tampak mulai menyadari bahwa ia tidak sedang berbicara dengan anak biasa. Akbar memiliki logika yang sederhana, tetapi begitu tajam hingga meruntuhkan argumen teologis yang seringkali dianggap kokoh. Pendeta Alfonsius akhirnya mencoba memberikan jawaban yang lebih filosofis, berharap bisa memuaskan rasa ingin tahu Akbar sekaligus mengembalikan ketenangan jemaat. "Anak kecil, banyak hal tentang Tuhan yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Kehendaknya melampaui logika kita, dan iman berarti percaya kepadanya meskipun kita tidak selalu memahami semua rencananya." Akbar mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi ia tidak langsung menanggapi. Ia hanya diam sejenak, berpikir dengan mendalam. Lalu, dengan nada suara yang tenang tetapi menusuk hati, ia berkata, "Kalau begitu, mengapa kita tidak berhenti saling menyalahkan dan mulai saling mencintai saja? Kalau Tuhan itu ingin kita percaya padanya, bukankah yang paling penting adalah kita semua saling menghormati, karena kita semua ciptaannya?" Kata-kata itu mengalir begitu polos dari mulut Akbar, tetapi dampaknya begitu besar. Jemaat yang tadinya ragu-ragu mulai mengangguk dengan lebih yakin. Beberapa di antaranya terlihat menunduk,
merenungi keyakinan mereka sendiri. Bahkan pendeta Alfonsius, meskipun biasanya sangat percaya diri, tampak terdiam oleh logika sederhana dan kejujuran yang keluar dari mulut seorang anak kecil. Setelah Akbar menyampaikan pendapatnya yang sederhana namun sangat mendalam, suasana di ruangan itu berubah drastis. Kata-kata polosnya, "Bukankah yang paling penting adalah kita semua saling menghormati, karena kita semua ciptaannya?" Seolah menjadi cermin bagi semua orang di gereja itu. Jemaat yang sebelumnya larut dalam perdebatan teologis kini terlihat lebih tenang. Beberapa bahkan tergerak hingga menundukkan kepala. Tidak sedikit dari mereka yang merenungi cara pandang mereka terhadap keyakinan masing-masing. Akbar tidak menyampaikan argumen teologis yang rumit. Ia hanya menyuarakan pemikiran sederhana yang muncul dari hatinya. Namun, justru kesederhanaan itu yang menggugah hati banyak orang. "Bukankah Tuhan lebih senang jika kita saling mencintai daripada saling menyalahkan?" lanjut Akbar dengan nada polos. Kata-katanya, meskipun tidak terbungkus dalam istilah akademis atau bahasa teologis, terasa begitu kuat dan jujur, menyentuh inti dari apa yang selama ini menjadi inti ajaran agama, cinta dan keharmonisan. Pendeta Alfonsius, yang biasanya terkenal sebagai seorang orator dengan argumen-argumen yang memukau, kini terlihat diam, seolah mencari kata-kata yang tepat untuk menanggapi Akbar. Wajahnya mencerminkan perpaduan antara kekaguman dan renungan mendalam. Setelah beberapa saat, ia akhirnya tersenyum lembut dan berkata, "Anak kecil, apa yang kamu katakan benar adanya. Terkadang, dalam upaya kita memahami Tuhan, kita melupakan pesan terpenting yang Dia ajarkan, cinta kasih kepada sesama." Pendeta berhenti sejenak, melihat ke arah jemaat yang masih terdiam, kemudian melanjutkan, "Hari ini, melalui pertanyaan dan kata-katamu, kamu telah mengingatkan kami tentang sesuatu yang sering kami abaikan, bahwa keimanan bukanlah soal menang atau kalah dalam argumen, melainkan soal bagaimana kita saling menghormati dan mengasihi." Kata-kata pendeta ini membuat suasana menjadi lebih damai. Beberapa jemaat bahkan terlihat meneteskan air mata, mungkin terharu atau merasa malu karena selama ini lebih sibuk mempertahankan kebenaran mereka sendiri daripada menjalani ajaran cinta kasih yang sesungguhnya. Suasana di gereja yang awalnya penuh ketegangan perlahan berubah menjadi lebih hangat dan damai. Jemaat yang tadinya terlihat fokus pada perdebatan, sekarang mulai terlihat saling berbicara dengan nada yang lebih lembut. Beberapa orang yang sebelumnya menunjukkan sikap defensif terhadap pandangan berbeda mulai terlihat membuka diri, seperti menemukan kembali esensi dari keyakinan mereka. Kata-kata Akbar yang sederhana namun penuh makna, membuat banyak orang merenungkan hubungan mereka dengan Tuhan dan sesama. Pendeta Alfonsius memanfaatkan momen ini untuk mengingatkan jemaat bahwa keyakinan agama tidak seharusnya menjadi alasan untuk memecah belah, melainkan menjadi dasar untuk membangun persatuan dan cinta kasih. Mari kita mulai hari ini dengan saling membuka hati. Tuhan menciptakan kita semua dengan tujuan untuk mencintai, bukan membenci, kata pendeta, suaranya lebih lembut dari biasanya. Jemaat mulai bertepuk tangan, bukan karena argumen yang dimenangkan, tetapi karena hati mereka tersentuh oleh pesan sederhana yang dibawa oleh seorang anak kecil. Kata-kata Akbar yang terakhir, "Mari kita saling menghormati karena kita semua ciptaannya," benar-benar meninggalkan jejak mendalam di hati jemaat. Ketika suasana mulai cair, tiba-tiba seorang jemaat berdiri dan mulai bertepuk tangan. Tepuk tangan itu lambat laun diikuti oleh seluruh ruangan, menciptakan suara gemuruh yang penuh kehangatan. Beberapa jemaat terlihat meneteskan air mata, merasa terharu dengan apa yang mereka alami hari itu. Bukan hanya karena keberanian seorang anak kecil, tetapi karena kebenaran sederhana yang diucapkannya telah mengingatkan mereka tentang inti dari ajaran agama. Beberapa orang bahkan terlihat saling berpelukan, seolah merasakan kesatuan yang baru. Akbar sendiri hanya duduk diam di bangku depan, tersenyum kecil, tetapi matanya berbinar-binar melihat bagaimana kata-katanya telah membawa perubahan besar dalam suasana gereja. Anak kecil yang tadinya hanya masuk untuk mencari jawaban kini menjadi sosok yang menginspirasi banyak orang. Pendeta Alfonsius menatap Akbar dengan mata yang penuh kekaguman. Ia menyadari bahwa hari itu, bukan ia yang memberikan pelajaran kepada jemaat, tetapi seorang anak kecil yang bahkan tidak ia kenal. Dengan nada lembut dan penuh rasa hormat, pendeta berkata, "Anak kecil, Tuhan telah memberimu kebijaksanaan yang luar biasa. Apa yang kamu sampaikan hari ini telah mengubah cara pandang kami. Terima kasih telah menjadi alat Tuhan untuk mengingatkan kami bahwa iman adalah tentang cinta dan kasih, bukan sekadar argumen." Jemaat yang mendengar ucapan pendeta itu kembali memberikan tepuk tangan.
Pendeta kemudian menghampiri Akbar dan berlutut agar sejajar dengannya. Ia memegang tangan kecil Akbar dengan penuh rasa hormat dan berkata, "Kamu telah menjadi berkat bagi kami hari ini. Semoga Tuhan selalu membimbing langkahmu." Akbar hanya tersenyum, tidak terlalu mengerti dampak besar dari apa yang telah ia lakukan, tetapi ia merasa lega karena akhirnya suasana menjadi lebih damai dan hangat. Setelah peristiwa yang menggugah hati itu, suasana gereja menjadi sangat berbeda dibandingkan saat acara dimulai. Jemaat yang awalnya datang dengan semangat untuk menyaksikan argumen-argumen cerdas dalam debat teologis kini terlihat lebih santai dan reflektif. Diskusi yang tadinya berlangsung dengan nada serius dan cenderung kompetitif mulai berubah menjadi percakapan yang lebih damai dan penuh hormat. Beberapa jemaat dari berbagai latar belakang mulai berbicara satu sama lain, bukan untuk mempertahankan pendapat masing-masing, tetapi untuk saling memahami. Pertanyaan dan logika Akbar yang sederhana telah mematahkan tembok prasangka di antara mereka. Gereja yang sebelumnya menjadi arena debat teologis kini terasa seperti tempat pertemuan yang penuh kasih. Beberapa jemaat bahkan berbagi pengalaman pribadi mereka tentang Tuhan, bukan untuk saling menghakimi, tetapi untuk saling menguatkan. Akbar duduk tenang di bangkunya, melihat semua ini dengan rasa takjub, tanpa benar-benar menyadari bahwa dirinya adalah pemantik dari perubahan besar ini. Ketika acara selesai, beberapa jemaat mendekati Akbar untuk berterima kasih. Mereka tidak melihatnya sebagai seorang anak kecil biasa, tetapi sebagai sosok yang telah mengingatkan mereka tentang esensi iman. Salah satu jemaat, seorang wanita tua dengan mata berkaca-kaca, mendekap Akbar dan berkata, "Terima kasih, Nak. Kamu mengajarkan kami bahwa iman itu lebih dari sekadar kata-kata. Itu adalah bagaimana kita mencintai dan menghormati satu sama lain." Akbar tersenyum malu-malu, tidak terbiasa menjadi pusat perhatian. Jemaat lainnya juga ikut mendekatinya. Sebagian besar mengungkapkan rasa syukur dan harapan baru yang mereka rasakan setelah mendengar kata-katanya. Seorang pria muda yang sebelumnya terlihat sangat serius bahkan berkata, "Saya datang ke sini dengan niat untuk berdebat, tetapi Anda, anak kecil, telah membuka hati saya. Hari ini, saya belajar lebih banyak daripada dari semua buku yang pernah saya baca." Akbar, dengan kepolosannya, hanya menjawab, "Saya hanya bertanya apa yang saya pikirkan." Namun, bagi jemaat, kata-kata sederhana Akbar itu seperti percikan cahaya yang menerangi jalan mereka. Setelah pertemuan itu berakhir, Akbar berpamitan kepada jemaat dan juga kepada pendeta Alfonsius. Beberapa jemaat menawarkan untuk mengantar Akbar pulang, tetapi ia dengan sopan menolak. Ia mengatakan bahwa ia tinggal tidak terlalu jauh dari gereja dan lebih suka berjalan sendiri. Di sepanjang perjalanan pulang, Akbar merasa lega, tetapi juga bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Ia tidak pernah bermaksud untuk menjadi pusat perhatian atau mengubah suasana gereja. Ia hanya datang dengan rasa ingin tahu yang tulus, mencari jawaban tentang Tuhan dan kehidupan. Namun, melihat banyak orang tersenyum dan berterima kasih kepadanya membuatnya merasa hangat di dalam hati. Dalam benaknya, ia berkata pada dirinya sendiri, "Mungkin, Tuhan memang ingin semua orang lebih saling mencintai dan memahami. Bukankah itu lebih indah?" Langkah-langkah kecilnya terasa ringan, dan ia pulang dengan perasaan bahwa ia telah melakukan sesuatu yang baik, meskipun ia sendiri tidak sepenuhnya menyadari dampaknya. Sementara Akbar melangkah pergi, pendeta Alfonsius tetap berdiri di dalam gereja, merenungkan apa yang baru saja terjadi. Ia, yang selama ini merasa percaya diri dengan kemampuan debat dan argumen teologisnya, menyadari bahwa hari itu ia belajar pelajaran besar dari seorang anak kecil. Akbar telah menunjukkan bahwa keimanan bukan hanya tentang pemahaman intelektual, tetapi tentang hati yang tulus dan cinta yang universal. Pendeta memutuskan untuk mengubah pendekatannya ke depan. Ia menyadari bahwa tugasnya bukan untuk memenangkan perdebatan, tetapi untuk membantu jemaat memahami cinta Tuhan dengan cara yang sederhana dan penuh kasih. Ia pun mengumpulkan beberapa pemimpin gereja dan menyampaikan niatnya untuk membuka dialog yang lebih inklusif dengan komunitas lain, termasuk umat Islam. Kita harus lebih fokus pada apa yang menyatukan kita, bukan pada apa yang memisahkan, katanya. Dalam hatinya, ia bersyukur karena melalui anak kecil bernama Akbar, Tuhan telah mengingatkannya akan misi sejati seorang pemimpin spiritual. Kisah tentang seorang anak kecil bernama Akbar yang masuk ke gereja dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan polos, tetapi menggugah segera menyebar ke seluruh kota. Beberapa jemaat yang hadir pada hari itu menceritakan pengalaman mereka kepada keluarga dan teman-teman, dan cerita itu terus menyebar,
dari mulut ke mulut. Banyak orang yang mendengar kisah ini merasa terinspirasi oleh keberanian dan ketulusan Akbar. Media lokal bahkan meliput cerita ini, menyoroti bagaimana seorang anak kecil mampu mengingatkan orang dewasa tentang nilai-nilai yang seringkali terlupakan, cinta, kehormatan, dan rasa hormat kepada sesama. Gereja yang menjadi tempat peristiwa itu juga berubah secara signifikan. Jemaat yang tadinya berfokus pada debat dan perbedaan mulai lebih sering mengadakan kegiatan bersama untuk mempererat hubungan dengan komunitas lain. Akbar sendiri melanjutkan hidupnya dengan sederhana, tetapi namanya tetap dikenang oleh banyak orang sebagai simbol dari kebijaksanaan yang datang dari hati yang tulus. Dunia butuh lebih banyak hati seperti Akbar, yang polos namun memiliki keberanian untuk mencari dan menyampaikan kebenaran dengan cinta.